Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang berjudul perkembangan Microsoft Office dari dulu sampai sekarang. Kelompok kami yang beranggotakan Perkembangan Microsoft Office. Yang pertama ada Microsoft Office 97. Versi ini dirilis banyak fitur dan pengembangan dibandingkan sebelumnya. Pengenalan terhadap command bar, sesuatu hal yang baru di mana menu dan toolbar dibuat lebih mirip visual desainnya. Yang kedua ada Microsoft Office 2000. Versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows 95. Pada versi ini tidak ada product activation. Pada versi ini juga banyak opsi-opsi yang disembunyikan, di mana opsi yang disembunyikan tersebut tentu saja bersifat penting, tetapi kecil penggunaannya oleh orang umum. Yang ketiga, Microsoft Office XP atau Microsoft Office 2002 dirilis bersamaan dengan Windows XP dan merupakan upgrade besar dengan berbagai perangkat tambahan dan perubahan atas Office 2000. Fitur-fitur baru pada Microsoft Office XP yaitu 1. Save Mode, 2. Text Smart, yang ketiga Product Activation. Yang keempat ada Microsoft Office 2003, versi yang dirilis pada tahun 2003 sesuai dengan namanya, dengan membawa logo baru dan aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan Microsoft OneNote. Pada versi ini, Microsoft pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP dan juga ikonnya. Selanjutnya ada Microsoft Office 2007, disusul dengan Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, dan Microsoft Office 365. Microsoft Office 2007 dirilis pada tahun 2007. Fitur baru Office 2007 ini termasuk antarmuka pengguna grafis baru disebut Fluent User Interface, menggantikan menu dan toolbar menjadi landasan Microsoft sejak awal dengan toolbar tab yang dikenal sebagai pita, baru format file berbasis XML yang disebut OpenOffice XML, dan masuknya graph aplikasi perangkat lunak kolaboratif. Selain itu, banyak fitur baru dan pembaruan serta kelebihan versi ini, seperti posting blog, bisa diinstal di Windows XP, Equation yang berupa fitur untuk menulis rumus, mudah memformat tulisan. Untuk perbedaan Microsoft Office 2003 dan Microsoft Office 2007. Yang pertama, format simpanan Word 2007 dokumen format file berupa teks murni berformat XML, sedangkan Word 2003 dokumen format file berupa binary. Kelebihan dokumen lebih banyak program non-Office yang mampu membukanya karena sudah open source format filenya. Yang kedua, Word 2007 default file-nya menggunakan Calibri 11, sedangkan Word 2003 default file-nya menggunakan Times New Roman 12. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Enggi Nur Cahyo. selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Microsoft Word 2007. Yang pertama, kelebihan dari Microsoft Word 2007 yaitu 1. Fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. Yang kedua, pada tampilan menu insert, menu pictures, clipart, dan lain-lain dilengkapi dengan gambar dengan ukuran yang sedikit besar dan berwarna yang membuat tampilannya kelihatan lebih menarik. Yang ketiga, terdapat menu reference yang sebelumnya tidak terdapat pada Microsoft Word 2003. Pada menu ini terdapat cara untuk memudahkan membuat daftar pustaka dan daftar isi atau sebagainya. Yang keempat, terdapat Office button atau tombol bulat di pojok kiri atas yang sebagian besar gunanya untuk menggantikan fungsi menu file. Selanjutnya yaitu kekurangan Microsoft Word 2007. Yang pertama yaitu perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Yang kedua, relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. Yang ketiga, banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat. Yang keempat, installer yang lebih besar. Yang kedua yaitu Microsoft Office 2010. Microsoft Office 2010 diselesaikan pada tanggal 15 April 2010 dan dibuat tersedia bagi konsumen tanggal 15 Juni 2010. Office 2010 diberi nomor versi 14,0 untuk menghindari nomor versi
13.0. Fitur utama dari Office 2010 yaitu termasuk menu file belakang panggung, alat-alat kolaborasi baru, pita disesuaikan, melihat dilindungi, dan panel navigasi. Microsoft Office 2010 dilengkapi dengan logo baru, mirip logo 2007 kecuali emas dan dengan bentuk yang sedikit dimodifikasi. Selanjutnya yaitu fitur-fitur baru dan kelebihannya diantaranya yang pertama disimpan dokumen. Kita bisa mengupload dokumen ke akun Windows Live Segi Drive dan mengaksesnya dari komputer lain. Yang kedua, menambahkan web video di presentasi. Kita bisa memasukkan klip video dari internet untuk project PowerPoint kita. Yang ketiga, membuat file PDF. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Microsoft Word 2010. Yang pertama yaitu kelebihan Word 2010. Yang pertama yaitu fasilitas di dalamnya sangat lengkap karena sekarang ini Microsoft Word 2010 lah yang versinya paling tinggi pada saat ini. Yang kedua, saat pertama kali dijalankan Microsoft Word 2010 hanya membutuhkan 2 detik untuk masuk ke lembar kerja, sedangkan penggunaan kedua dan seterusnya. Microsoft Office 2010 hanya membutuhkan sepersekian detik untuk load ke lembar kerja. Yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan versi sebelumnya. Berikutnya yaitu kekurangan Microsoft Word 2010. Yang pertama, lebih sulit karena programnya lebih tinggi lagi dari Microsoft Word 2007, sehingga lebih sulit digunakan apalagi yang sudah terbiasa dengan versi sebelumnya. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat Office button. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 3, Microsoft Office 2013. Microsoft Office 2013 yang sebelumnya adalah Office 15 adalah versi terbaru produk Microsoft Office Suite untuk Microsoft Windows dan penerus dari Microsoft Office 2010. Office 2013 menyertakan berkas diperpanjang, dukungan format, user interface, update, dan dukungan untuk sentuhan. Office 2013 cocok untuk sistem IA/32 dan x64 yang memerlukan Windows 7. Windows Server 2008 R2 atau versi yang lebih baru dari itu, Office versi 2013 datang disertakan pada perangkat Windows RT. Fitur dan kelebihan dari Microsoft Office 2013 diantaranya, yang pertama, touchscreen. Fitur yang memberikan tampilan awal dengan warna yang berbeda seperti warna biru pada Microsoft Word, warna oranye pada Microsoft PowerPoint, warna hijau pada Microsoft Excel dan Publisher. Kedua, interface baru, di mana antarmuka ini serasi dengan Windows 8. Kelebihannya yang pertama, dioperasikan dengan layar sentuh untuk pertama kali. Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook dikontrol dengan layar sentuh seperti membuka, menggeser untuk memperbesar dapat dilakukan pada dokumen, file, dan presentasi. Kedua, kelebihan di PowerPoint 2013, dokumen, slide, dan presentasi dapat ditampilkan di layar mobil, digambar, ditampilkan atau disembunyikan dengan digital pen, stylus, atau bahkan jari. Kekurangannya, lebih sulit karena programnya lebih tinggi lagi dari Microsoft 2007, sehingga lebih sulit digunakan apalagi yang sudah terbiasa dengan versi sebelumnya. Desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. 3. Tidak terdapat Office button. Keempat, Microsoft Office 2016. Meskipun namanya dicantumin tahun 2016, Microsoft Office 2016 ternyata dirilis pada tanggal 22 September 2015 dengan pembaruan dan pengembangan dari Microsoft Office sebelumnya. Versi ini membawa fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan yang baru, di antaranya fitur Tell Me, yaitu kontak tes yang disediakan untuk memunculkan menu yang berkaitan dengan kata yang kita masukkan atau ketik. Kedua, fitur Share and Invite, yaitu untuk berbagi dokumen bisa melalui email,
link, atau media sosial. Kita juga bisa mengundang orang lain untuk mengakses dokumen kita di mana mereka bisa mengedit dan menyimpannya. Kelebihan Microsoft Office 2016 dapat digunakan di berbagai perangkat device umum zaman sekarang seperti laptop atau PC tentunya, tablet, dan smartphone. Bahkan Microsoft Office 2016 ini akan bisa digunakan di berbagai platform seperti Windows, Android, dan iOS. Office 2016 untuk semua device. Kekurangannya, Microsoft Office 2016. Kekurangan yang pertama adalah Microsoft Office 2016 tidak dapat digunakan untuk PC berplatform Windows 7 ke bawah. Jadi, bagi Anda yang ingin menggunakan Office 2016, harus mengupgrade dahulu PC Anda ke Windows 7, 8, atau 10. Selanjutnya, seperti halnya di atas, untuk Android juga hanya dapat dijalankan minimum KitKat, sedangkan untuk produk iPhone adalah iOS 8.0 atau minimum. Yang selanjutnya, perkembangan Microsoft Office yang kelima terdapat Microsoft Office 2019. Microsoft Office 2019 sebelumnya telah diumumkan pada tahun 2017, yang kemudian pada akhirnya dirilis ke pasaran pada tanggal 24 September 2019. Pada dasarnya, versi 2019 ini cenderung sama seperti versi yang dirilis pada tahun 2016. Tampilannya pun juga sama. Namun, ada beberapa penambahan fitur baru pada Microsoft 2019 ini. Di antaranya, transisi morph, zoom, inking, insert icon SVG. Penambahan fitur baru pun terdapat pula pada Word, PowerPoint, Excel, dan beberapa aplikasi Office lainnya. Pada Word, terdapat penambahan fitur baru berupa tema hitam, meningkatkan fungsionalitas tinta atau untuk layar sentuh, peningkatan aksesibilitas, text-to-speech, penerjemah atau Bing Translator, fitur show training di menu Help, berisi tutorial penggunaan aplikasi Word dan learning tools. Yang kemudian, pada PowerPoint terdapat penambahan fitur baru berupa fitur transisi baru yaitu Morph, efek zoom, lainnya aplikasi Prezi, kemampuan untuk memasukkan atau mengelola ikon SVG maupun model 3G, video 4K, dan Improve Drawing Pencil Case. Yang selanjutnya, untuk Excel terdapat penambahan fitur baru berupa pembaruan lebih ke analisis data yang lebih baik seperti formula baru, bagan baru, diagram funnel, dan peta 2D, kemampuan untuk mempublikasikan dari Excel ke Power BI atau layanan analitik bisnis Microsoft, dan penyempurnaan untuk Power Pivot dan Power Query. Pembaruan di beberapa aplikasi Office lainnya terdapat pada OneNote, Outlook, dan Microsoft Access. Ini pun banyak mengalami pembaruan fitur. Nah, pada Microsoft 2019 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, fitur lebih baru dan modern, performa lebih ringan, dan ukuran file ISO lebih kecil. Kekurangannya meliputi hanya dapat dijalankan di Windows 10, tidak support Windows 8 ke bawah. Jadi, untuk pengguna Windows 8 ke bawah, jika ingin menggunakan Office 19 ini, harus upgrade ke Windows 10 terlebih dahulu. Untuk yang keenam, Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 yaitu versi yang diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses informasi dengan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Microsoft Office 365 memudahkan dalam administrasi departemen IT dan juga mendukung jenis server tanpa hardware. Tidak ada upgrade ataupun patch. Dengan demikian, menjadikan Microsoft Office 365 ini memiliki kinerja yang sederhana, aman, dan bisa diandalkan untuk produktivitas, komunikasi, ataupun kolaborasi. Microsoft Office 365 menyediakan paket program lengkap yang diberikan, di antaranya Microsoft Office Professional Plus, Exchange Online, Launch Online, SharePoint Online, Office 365 Home, Office 365 Personal. Demikian presentasi yang saya sampaikan, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu ada fitur-fitur unggulan dari Microsoft 365 Office, di antaranya yaitu
Yang pertama ada Microsoft Editor dengan AI. Tersedia lebih dari 20 bahasa. Microsoft ini sudah dibekali AI yang penggunanya bisa dari Word ataupun dari Outlook.com dan sebagai browser extension untuk Microsoft Edge dan Google Chrome. Editor memungkinkan pengguna Microsoft 365 ini personal dan family mengakses tata bahasa dan gaya bahasa yang lebih sempurna, seperti saran tulisan yang ulang ataupun dan style critical. Tambahan untuk kejelasan dan keringkasan yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada Presenter Coach pada PowerPoint. Fitur ini yang juga didayai oleh AI, ini akan membantu memperbaiki nada yang menonton dan membuat pidato yang lebih baik lagi. Fitur ini akan tersedia sebagai pre-preview, tapi selanjutnya akan menjadi fitur khusus untuk pelanggan Microsoft 365 saja. Yang ketiga yaitu ada PowerPoint Designer. Melalui fitur ini, pelanggan Microsoft 365 dapat eksklusif mengakses lebih dari 8.000 bahasa ataupun gambar dan 175 video dari Getty Images. Ditambah lagi dengan 300 jenis font, 2.800 icon, serta 200 lebih template premium baru untuk menciptakan dokumen yang canggih dan menarik secara visual. Yang keempat yaitu ada Monday pada Excel. Solusi baru ini memungkinkan pelanggan Microsoft Office 365 untuk mengatur, menelusuri, dan menganalisis pengeluaran di suatu tempat melalui proses aman dan ringkas yang menghubungkan dengan bank dan akun kartu kredit pengguna, termasuk bank retail besar maupun bank perkreditan rakyat. Yang kelima yaitu ada jenis data baru dan smart template pada Excel. Fitur ini merupakan cara berbeda dan lebih singkat untuk berinteraksi dengan data. Pelanggan Microsoft 365 ini dapat mengakses secara eksklusif lebih dari 100 jenis data baru yang didayai oleh Wolfram Alpha. Yang keenam yaitu ada pengaturan waktu kerja dan kehidupan pribadi dengan Outlook. Fitur terbaru pada ini berbasis web yang membantu pengguna mengatur janji, baik janji terkait pekerjaan maupun kehidupan pribadi, di suatu tempat yang sama. Dengan fitur ini, pelanggan dapat menghubungkan kalender pribadi dengan kalender pekerjaan sehingga benar-benar terlihat ketersediaan waktunya, namun privasi pengguna tetap terjaga. Yang ketujuh yaitu mempererat interaksi dengan keluarga dan teman melalui Skype dan Microsoft Teams. Pengguna Skype terus mengalami peningkatan. Saat ini ada 40 juta pengguna harian, atau naik 70% dari bulan ke bulan. Bahkan Microsoft mencatat adanya peningkatan hingga 220% dalam lamanya panggilan atau call antar pengguna Skype dari bulan ke bulan. Untuk membantu pengguna tetap terhubung lebih cepat, Microsoft baru-baru ini memperkenalkan fitur baru di Skype yaitu Meet Now, yang memudahkan pengguna untuk membuat video pertemuan atau rapat dalam 3 sentuhan saja, dan gratis tanpa harus mendaftar atau mengunduh aplikasi. Yang ke-8 yaitu Microsoft Family Safety. Aplikasi ini memberikan dukungan pada keluarga untuk melindungi anggota di dunia maya maupun di dunia nyata. Aplikasi Microsoft Family Safety Android dan Xbox, sehingga orang tua merasa tenang saat anaknya mereka berada di rumah. Lalu yaitu ada fitur lainnya yang terdiri dari pertama, sinkronasi akun yang sangat mudah. Yang kedua, reformat data otomatis pada Microsoft Excel. Yang ketiga, mengedit secara PDF. Yang keempat, yaitu fitur Office 365 Planner. Yang selanjutnya yaitu atau terakhir, Outlook 2016. Kita akan membahas tentang kelebihan Office 365 ini. Yang pertama yaitu, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fitur Office 365 ini selalu up to date. Dengan kata lain, fitur-fiturnya diperbarui secara otomatis tanpa membayar biaya tambahan.
Yang kedua yaitu, selain mendapatkan semua fitur Office 365, Anda juga bisa menyimpan hasil kerja di Cloud Store OneDrive ITB. Bahkan free call Skype selama 60 menit saja per bulan. Yang ketiga yaitu, karena mendapatkan bonus ITB Cloud Strike, Anda bisa menyimpan data kapan saja dan dari mana saja dengan lebih simpel Anda harus tanpa membawa flash disk. Yang keempat yaitu, lengkapnya lagi, Office 365 ini tidak hanya dapat diakses pada satu PC saja, melainkan banyak perangkat lainnya, karena Anda bisa menginstal Office 365 ini di laptop Mac OS, di laptop Windows, tablet, ataupun smartphone Anda. Lalu yaitu yang kelima ada dapatkan dukungan penuh dari Office 365 ini, baik melalui chat, email, maupun telepon. Lalu kekurangannya Office 365 ini, yang pertama ada karena fiturnya kurang lengkap. Jadi Anda harus berlangganan dengan mengeluarkan sejumlah beberapa biaya sesuai ketentuan pihak Microsoft, bisa bulanan atau tahunan, yang tentunya harganya terlalu mahal. Lalu yang kedua yaitu, untuk menerima update dari Office 365 ini, tentunya Anda terhubung melalui jaringan internet, meskipun Anda telah membayar biaya langganan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.